Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak terasa, pekan ini adalah pekan terakhir kita di tema eksplorasi energi di rumah. Pekan depan kita sudah akan evaluasi akhir tema. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang perbandingan dan skala. Pengertian perbandingan. Perbandingan atau rasio adalah hubungan antara ukuran-ukuran dua objek atau lebih. Perbandingan hanya dapat digunakan untuk membandingkan dua besaran yang sejenis. Contoh, misalkan Pak Nino mempunyai 2 batang bambu yang panjangnya 150 cm dan 80 cm. Perbandingan panjang dari bambu panjang dan bambu pendek dapat dinyatakan dengan 150 banding 80. Perbandingan dinyatakan dalam bentuk A banding B atau A per B. Bentuk perbandingan dinyatakan dalam bentuk paling sederhana. Jadi, perbandingan 150 banding 80 kita sederhanakan lagi. 150 banding 80 kita rubah menjadi 150 per 80. Kita bagi 10, 150 dibagi 10, maka penyebutnya 80 dibagi 10 juga. 150 dibagi 10 hasilnya 15, 80 dibagi 10 hasilnya 8. Jadi 150 banding 80 sama dengan 15 banding 8. Nah, untuk selisih dan jumlah perbandingan. Contoh soal, selisih berat badan Rani dan Rina adalah 4 kg. Perbandingan berat badan Rani dan Rina adalah 6 banding 7. Berapa kilogram berat badan Rani dan Rina? Caranya, selisih perbandingannya yang kita cari duluan. Selisih perbandingannya sama dengan 7 dikurang 6. Sama dengan 1. Jadi selisih perbandingan antara berat badan Rani dan Rina itu adalah 1. Nah, berapa berat badan Rani? 6 dibagi 1 dikali selisih berat badan Rani dan Rina. Satunya dari mana? Ini dari selisih perbandingannya. Sama dengan 6 per 1 dikali 4. Karena selisih berat badan Rani dan Rina adalah 4 kg. Nah, di sini selisih perbandingannya. Di sini adalah selisih berat badan Rani dan Rina. 6 dikali 4 sama dengan 24. Dibagi 1 tetap 24 kg. Untuk berat badan Rina 7. Nah, karena Rina di sini perbandingannya adalah 7. 7 per 1. Jadi dibagi selisih perbandingannya. Dikali selisih berat badan Rani dan Rina. 4. Jadi 7 per 1 dikali 4 sama dengan 28 kg. Jadi berat badan Rani 24 kg dan berat badan Rina 28 kg. Mudah bukan? Nah, selain menggunakan cara yang tadi, ada cara yang kedua. Kita masih mencoba dengan soal yang sama ya. Contoh,
selisih berat badan Rani dan Rina adalah 4 kg. Perbandingan berat badan Rani dan Rina adalah 6:7. Berapa kilogram berat badan Rani dan Rina? Nah, cara yang kedua ini adalah dengan menggunakan tabel. Jadi kita siapkan tabel. Ada baris perbandingan, ada baris sebenarnya. Ada kolom Rani, kolom Rina, dan kolom selisihnya. Kita sudah ketahui perbandingan berat badan Rani adalah 6:7. Jadi tinggal kita tuliskan di sini perbandingannya 6:7. Berapa selisih antara 6 dan 7? Ya, selisih dari 6 dan 7 adalah 1. Nah, yang kita ketahui lagi, selisih berat badan Rani dan Rina adalah 4 kg. Jadi selisih sebenarnya itu adalah 4 kg. Kita tuliskan di selisih sebenarnya 4 kg. Nah, sekarang dari 1 ke 4, bagaimana caranya 1 ini bisa menjadi 4? Nah, caranya adalah dengan dikalikan 4. 1 dikali 4 sama dengan 4. Kalau selisihnya dikalikan 4, maka berat badan Rina sebenarnya juga dikalikan 4. Berat badan Rani juga dikalikan 4 untuk mencari berat badan sebenarnya. Berat badan Rani berapa? 6 dikali 4 sama dengan 24. Sedangkan berat badan Rina berapa? 7 dikali 4 sama dengan 28. Jadi, berat badan Rani 24 kg dan berat badan Rina adalah 28 kg. Mudah bukan? Terserah teman-teman nanti menggunakan cara yang pertama tadi atau menggunakan cara tabel seperti ini. Kedua-duanya bisa digunakan. Yang teman-teman rasa mudah atau dianggap mudah, itu saja yang digunakan ya. Lanjut, perbandingan senilai. Coba teman-teman perhatikan tabel berikut ini. Banyak pensilnya 1, harga pensil 1.000. Banyak pensilnya 2, harga pensilnya 2.000. Banyak pensilnya 3, harga pensilnya 3.000. Banyak pensilnya 4, maka harga pensilnya 4.000. Pada perbandingan senilai, nilai suatu besaran akan semakin naik atau turun sejalan dengan naik atau turunnya besaran yang lain. Maka di sini semakin banyak pensil, maka semakin besar harganya. Untuk perhitungan berdasarkan nilai satuan, kita harus hitung dulu nilai satuannya terlebih dahulu ya. Kemudian kita lakukan perhitungan berdasarkan nilai satuan tersebut. Jadi kita cari dulu nilai satuannya. Kalau perhitungan berdasarkan perbandingan, kita lihat pada tabel besaran A ada A1, A2. Besaran B, ini ada B1, B2. Jika besaran A dan B senilai, berlaku A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Berarti A1 dikali B2 sama dengan A2 dikali B1. Jika mencari A1, maka A2 kali B1 per B2. Jadi ini ya, A2 kali B1
per B2 jika mencari A1. Jika mencari A2 yang ini, maka A1 kali B2 per B1. Ini. Jika mencari B1, maka B1 sama dengan A1 kali B2 per A2. Dan jika mencari B2, maka B2 sama dengan A2 kali B1 per A1. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soal. Contohnya, harga 15 buah buku adalah 45.000. Berapakah harga 10 buah buku? Nah, kita coba dulu menggunakan perhitungan berdasarkan nilai satuan. Nah, kita harus cari dulu nilai satuannya. Harga 15 buah buku kita ketahui adalah 45.000. Nah, harga satu buah bukunya 45.000 dibagi 15. Hasilnya adalah 3.000. Jadi satu buah bukunya adalah 3.000. Yang ditanyakan berapa harga 10 buah buku. Maka harga 10 buah buku sama dengan 10 dikali 3.000 sama dengan 30.000. Nah, atau bisa dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan persamaan yang tadi. A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Masih dengan soal yang sama, harga 15 buah buku adalah 45.000. Berapakah harga 10 buah buku? Kita ketahui A1-nya adalah 15 buah dan B1-nya adalah 45.000. Nah, kalau A1-nya 15 buah, maka 10 buah ini adalah A2. Yang ditanyakan adalah B2 harganya kalau 10 buah buku. Nah, B2 adalah 45.000 dikali 10 dibagi 15. Hasilnya adalah 450.000 dibagi 15. Sama dengan 30.000 rupiah. Nah, kalian menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua itu terserah. Yang penting hasilnya adalah benar. Nah, jadi harga 10 buah buku adalah 30.000 rupiah. Mudah bukan? Nah, kita lanjut ke skala. Skala adalah perbandingan jarak pada peta atau gambar atau denah dengan jarak sebenarnya. Kita mengenal ada segitiga skala. Kalau di buku kalian tidak dituliskan segitiga skala ya, tapi untuk lebih mempermudah, yang diingat adalah segitiga skala. JP ini adalah jarak peta, S adalah skala, JB adalah jarak sebenarnya. Nah, jarak pada peta atau JP sama dengan skala kali jarak sebenarnya. Kalau mencari jarak pada peta. Kalau mencari skala, maka jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Jika mencari jarak sebenarnya, maka jarak pada peta dibagi skala. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Sebuah peta dibuat dengan skala 1:200.000. Tentukan jarak 2 tempat jika jarak pada peta 5 cm.
Nah, berarti kita harus cari jarak sebenarnya antara dua tempat ya. Jawab, jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Jarak pada petanya adalah 5 cm. Dibagi 1 bagi 200.000. Nah, kalau pembagian seperti ini, maka kita jadikan kali dan pembagian yang di bawahnya kita balik. 5 dikali 200.000 dibagi 1. Jadi 5 kali 200.000 sama dengan 1 juta per 1. 1 juta per 1 sama dengan 1 juta sentimeter. Kita jadikan kilometer karena jarak sebenarnya menggunakan hitungan kilometer. Sama dengan 10 kilometer. Jadi jarak sebenarnya adalah 10 kilometer. Atau kita bisa menggunakan cara yang kedua, masih menggunakan soal yang tadi ya. Sebuah peta dibuat dengan skala 1 banding 200.000. Tentukan jarak dua tempat jika jarak pada peta 5 cm. Nah, caranya dengan menggunakan tabel. Seperti tadi ya, kita buat tabel ada kolom, ada baris. Nah, di sini ada baris peta dan baris sebenarnya. Ada kolom skala dan ada kolom jarak. Yang diketahui adalah skala pada peta adalah 1 dan skala sebenarnya adalah 200.000. Sedangkan tentukan jarak dua tempat jika jarak pada peta 5 cm. Maka jarak pada peta itu adalah 5 cm. Yang ditanyakan adalah jarak sebenarnya. Berapa jarak sebenarnya? Nah, kita lihat ada kolom yang terisi, kolom skala yang terisi semua. Untuk 1 pada peta menjadi 200.000 pada sebenarnya, itu dikali berapa? Ya, betul. Jadi, 1 untuk menjadi 200.000, ini harus dikali 200.000. Kalau di sini sudah dikali 200.000, maka di jarak juga sama. Untuk mencari jarak sebenarnya, kita kalikan saja 5 dikali 200.000. Hasilnya adalah 1 juta. Jadi jarak sebenarnya adalah 1 juta sentimeter. Ingat, ini masih sentimeter. Jika dirubah ke kilometer, maka dibagi 100.000. Hasilnya adalah 10 kilometer. Jadi jarak sebenarnya adalah 10 kilometer. Nah, sampai di sini semoga teman-teman semua di rumah bisa memahami ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa WA guru kelas masing-masing. Terima kasih. Semoga sukses dan selamat mengerjakan. Tetap jaga kesehatan di rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.